Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Thumma amma ba'du. Ayuhal ikhwatul kiram, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak henti-hentinya kita memuji keagungannya. Begitu banyak nikmat dan karunia yang dilimpahkannya kepada kita. Tidak seorang pun di antara kita sanggup untuk menghitung berlimpahnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menyatakan, wa ma bikum min ni'mati faminallah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Dan apapun yang ada pada diri kalian di antara kenikmatan, sejatinya lah datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya kalian menghitung nikmat tersebut, kalian tidak mampu melakukannya. Sesungguhnya manusia banyak melakukan kezaliman dan banyak terjatuh dalam kekufuran. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan diri kita dari kezaliman dan kekufuran terhadap nikmat-nikmat yang telah dianugerahkannya kepada kita. Salawat serta salam semoga sampai kepada Nabi yang kita cintai bersama, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, kepada ummahatul mukminin, istri-istri beliau, kepada seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali, dan semoga juga sampai kepada umat beliau yang istiqamah di atas tuntunan sunnah dan keteladanan beliau hingga akhir zaman nanti. Ayuhal ikhwatul afadil, alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini atau petang hari ini kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di salah satu di antara rumahnya untuk mendekatkan diri kepadanya. Setelah kita selesai menjalankan ibadah salat maghrib, dilanjutkan dengan zikir dan nafilah, kemudian Allah memudahkan kita untuk berada di majlis yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan dalam sebuah hadis yang barangkali sudah sangat sering kita dengar. Beliau menyatakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah.
tidaklah sekelompok manusia, suatu kaum berkumpul di rumah Allah untuk membaca ayat-ayat Al-Quran dan mempelajarinya di antara mereka, kecuali akan dianugerahkan kepada mereka 4 kebaikan sekaligus. Akan diturunkan kedamaian, sakinah pada diri mereka. Akan diselimuti oleh rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka. Akan dikelilingi oleh para malaikat, dan mereka akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikat di ketinggian langit sana. 4 keistimewaan ini belum termasuk keistimewaan talabul ilm, belum termasuk keistimewaan duduk di masjid untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, belum termasuk keistimewaan pahala menunggu salat dari salat yang lain sebelumnya, dan seterusnya. Maka berbahagialah kita tatkala diberikan taufik dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berada di majlis ilmu, terlebih majlis ilmu yang digelar di dalam masjid, di salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhal ikhwatul kiram wal akhawatul karimat rahimakumullah, sebagaimana disampaikan kepada kami bahwa yang sejatinya menyampaikan kajian ilmiah di kesempatan kali ini adalah beliau Ustaz Marsin Abu Sufyan hafizahullah. Namun qadarullah, beliau sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sakit. Maka kita juga berdoa kepada Allah untuk kesembuhan beliau. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin, adhibil ba's rabban nas, ishfihi anta syafi, la shifaa illa shifaa'uk, shifaa'an la yughadiru saqama. Semoga Allah menyegerakan kesembuhan siapapun yang sakit di antara kita dan di antara kaum muslimin, dengan kesembuhan yang tidak mendatangkan sakit lain di waktu berikutnya. Di kesempatan yang singkat dan berbahagia ini, izinkan kami untuk mengingatkan kepada kita semua sebuah hadis yang diriwayatkan secara sahih oleh Al-Imam Tirmidzi dari sahabat mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan beliau biasa dikenal atau dipanggil dengan Ibnu Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bertutur mengisahkan, khatabana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu bil Jabiyah. Kata Abdullah bin Umar menyampaikan sebuah khutbah kepada kami di sebuah wilayah disebut Jabiyah. Jabiyah itu nama daerah atau nama wilayah di salah satu sudut utara Suriah, Syam. Kalau kita baca sejarahnya, bahwa Jabiyah merupakan salah satu tempat yang historik, menyimpan begitu banyak sejarah kaum muslimin, terutama setelah perang Yarmuk. Dan besar kemungkinan bahwa khutbah yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini adalah tatkala beliau menjadi khalifah. Berarti setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masih ada para sahabat, dan tentu sudah semakin banyak para tabi'in, generasi setelah sahabat. Kata Abdullah bin Umar, khatabana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fil Jabiyah atau bil Jabiyah. Umar menyampaikan sebuah khutbah kepada kami di Jabiyah. Umar berkata,
Ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, inni qumtu fikum kama qami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fina. Sungguh saat ini aku berdiri di hadapan kalian sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di hadapan kita. Artinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengawali khutbahnya dengan mengikatkan generasi ini adalah generasi yang tersambung dengan generasi sebelumnya. Kalau dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah kepada kami para sahabatnya, maka gilirannya saat ini kami menyampaikan apa yang dahulu Nabi sampaikan kepada kalian. Dan inilah hebatnya generasi sahabat. Generasi yang tidak egois hanya ingin baik pada dirinya, tapi dia berharap kebaikan untuk generasi selanjutnya. Dan mengingatkan dengan yang baik di masa sebelumnya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, inni qumtu fikum kama qami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fina. Kalau saat ini aku berkhutbah di hadapan kalian, maka sesungguhnya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berkhutbah di hadapan kami. Dan subhanallah, ternyata isi khutbah Umar adalah isi khutbah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Pesan Rasul kepada sahabatnya copy paste diulang oleh Umar, disampaikan kepada yang hadir saat itu. Yang hadir saat itu berarti setelah 2,5 tahun kepemimpinan Abu Bakar kurang lebih. Kemudian ditambah beberapa tahun setelah itu karena kepemimpinan Umar radhiyallahu taala anhu, lebih kurang adalah 10 tahun 3 bulan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ingin mengingatkan kepada yang hadir saat itu, baik sebagian sahabat atau banyak dari kalangan tabi'in, bahwa apa yang akan disampaikan oleh Umar saat itu adalah yang dahulu disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Apa isi khutbah yang dinukilkan oleh Umar kepada yang hadir saat itu? Maka semoga kami juga mendapatkan kebaikan dari keinginan untuk menyampaikan sebagaimana dahulu Umar menyampaikan kepada para tabi'in dengan menukilkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Maka kami menyampaikan apa yang dahulu disampaikan oleh Umar, dan itu pula yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebagaimana disampaikan oleh Umar saat itu. Usikum bi ashabi thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, aku berwasiat kepada kalian untuk mengikuti para sahabatku. Kemudian generasi yang datang setelah mereka. Kemudian generasi yang datang setelah mereka. Berarti berapa generasi disebutkan? Berapa? 3. Aku berwasiat kepada kalian mengikuti jejak sahabatku. Ini satu generasi. Kemudian generasi yang datang setelah mereka, yang biasa kita dengar generasi tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang datang setelahnya lagi, yang biasa disebut dengan tabi'ut tabi'in. Ada yang menarik pada kata-kata usikum. Nabi SAW menyampaikan wasiat. Ayuhal ikhwatul kiram, wasiat itu sesuatu yang lebih mendalam, sesuatu yang lebih kuat dibandingkan dengan sebuah nasihat atau mau'izah. Kita tahu ada nasihat, kita tahu ada mau'izah. Maka kalau disebutkan wasiat, maka wasiat itu lebih spesifik dari sekedar nasihat atau mau'izah. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam Ahmad dan selainnya dengan sanad yang sahih dari sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Ini juga hadis yang barangkali sering kita dengar.
Dikisahkan oleh Al-Irbad radhiyallahu anhu, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'usina. Al-hadits. Kata Al-Irbad radhiyallahu anhu, dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan mau'izah. Mau'izah jika ingin dibedakan dengan nasihat, mau'izah itu adalah nasihat yang sudah lebih serius karena diingatkan tentang targhib, ada motivasi, motivasi pahala, motivasi surga dan seterusnya. Atau tarhib, ada ancaman-ancaman yang disampaikan, kalau ini ditinggalkan maka demikian, kalau ini diabaikan maka demikian. Ini mau'izah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang menyampaikan mau'izah. Dan saking mendalamnya, menyentuhnya mau'izah tersebut, wajilat minhal qulub. Para sahabat merasa getaran hati ketakutan mendengarkan mau'izah itu. Sekaligus dharafat minhal uyun, berderai air mata mereka. Bisa dibayangkan ketika seseorang menyampaikan mau'izah sedemikian menyentuh, sedemikian kuat, sedemikian berpengaruh, sehingga orang yang mendengar bukan satu dua, mereka merasakan takut sekaligus meneteskan air mata. Kira-kira serius atau bukan? Serius. Justru di momen seperti itu para sahabat memberanikan diri untuk berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'ausina. Wahai Rasul, kami memahami seakan ini adalah mau'izah perpisahan yang terakhir antara engkau dengan kami, maka berikan kami wasiat. Subhanallah. Dari sini dipahami bahwa para sahabat membedakan antara mau'izah yang sudah sedemikian menyentuh dengan wasiat. Sudah disampaikan mau'izah yang sedemikian membuat mereka bergetar ketakutan, yang membuat mereka menangis, tapi mereka tetap minta wasiat. Diketahui bahwa wasiat adalah sesuatu yang lebih mendalam, yang lebih spesifik. Demikianlah yang digunakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam saat berkhutbah. Usikum. Kalau sudah disebutkan usikum, maka yang memberikan wasiat tahu bahwa hal ini benar-benar urgent, penting bagi orang yang dipesankan wasiat kepadanya. Maka yang mendapatkan wasiat itu juga paham bahwa ini bukan sesuatu yang biasa saja. Aku wasiatkan kepada engkau. Seperti wasiat seorang suami pada istrinya, seorang anak kepada ayahnya dan seterusnya. Maka Nabi SAW dalam khutbah saat itu menyampaikan, usikum bi ashabi. Aku wasiatkan kalian untuk mengikuti sahabatku, untuk mencintai sahabatku, untuk mengambil keteladanan sahabatku dan seterusnya. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian juga aku wasiatkan kepada kalian generasi setelah sahabat. Berarti saat itu generasi kedua yang disebutkan ini sudah datang atau belum? Saya ulangi. Nabi bersabda, usikum bi ashabi. Aku wasiatkan kalian untuk berpegang kepada para sahabatku. Saat Nabi menyampaikan ini, adakah orang lain selain para sahabat? Tidak ada. Ternyata setelah itu Nabi sebutkan, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian aku juga wasiatkan kalian terhadap generasi setelah mereka, setelah para sahabat. Generasi itu sudah hadir atau belum saat Nabi mengucapkannya? Belum. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian juga aku wasiatkan kalian generasi berikutnya. Berapa generasi yang disebutkan? 3. Para sahabat, yang setelah mereka, yang setelahnya lagi. Nabi saat itu menyampaikan khutbah hanya di hadapan sahabatnya. Maka diketahui dari konteks ini bahwa Nabi tidak sedang hanya memuji. Tidak sedang hanya memuji. Nabi sedang titipkan sebuah konsep beragama. Ini loh, jalan beragama itu begini. Kenapa Nabi SAW tidak sedang hanya memuji? Karena Nabi SAW berwasiat kepada para sahabatnya untuk berpegang teguh kepada para sahabatnya. Diketahui bahwa sebetulnya wasiat ini berlaku setelah para sahabat. Terpahami insyaallah? Wasiat ini berlaku untuk generasi setelah sahabat.
Karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada khutbah beliau di Al-Jabiyah tadi hendak menyampaikan kepada mereka apa yang dahulu Nabi SAW sampaikan di hadapan para sahabatnya. Bukan sekedar wasiat, bukan sekedar pujian, tapi lebih kepada mengajarkan kepada mereka metode beragama, manhaj.